Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Rorotul Janah dengan NIM 1261012132224. Saya dari kelas HES 6F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi peradilan di Indonesia dan praktek peradilan. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama terkait kejurusitaaan. Kejurusitaaan merupakan proses pengambilan keputusan oleh hakim berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Menurut pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tugas jurusita ialah melakukan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi atas perintah ketua pengadilan atau ketua majelis dan membuat berita acara sesuai tugas yang diperintahkan. Dalam melaksanakan tugas, jurusita melakukan pekerjaannya dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pemanggilan atau pemberitahuan. Dilakukan secara sah dan patut. Sah dalam arti dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan patut dilakukan menurut cara yang wajar dengan memperhatikan jarak antara kantor pengadilan dengan tempat tinggal yang dipanggil, jangka waktu antara pemanggil dengan persidangan minimal 3 hari kerja. Yang kedua, penyitaan merupakan tindakan penempatan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan atas perintah pengadilan. Selain itu, sita juga bisa diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjaga agar barang yang disita tidak dipindah tangankan. Yang ketiga, pemeriksaan setempat menurut SEMA nomor 7 tahun 2001. Pemeriksaan setempat merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperjelas letak, batas, ukuran, kuantitas, dan kualitas objek sengketa. Pemeriksaan setempat bukan suatu keharusan, melainkan kebutuhan. Dalam melakukan pemeriksaan setempat perlu meminta keterangan lurah atau kepala desa dan atau orang-orang sekitarnya yang mengetahui dan akan identitas atau data objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dituangkan dalam berita acara secara lengkap dan jelas dan jika perlu disertai dengan denah atau gambar situasi foto atau dokumen lain yang memberikan tambahan kejelasan. Dilakukan atas inisiatif hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak. Materi selanjutnya yaitu mengenai eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan alat negara guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa asas eksekusi. Yang pertama, menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan mengandung amar kondemnatoir. Dan yang terakhir, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua peradilan menurut pasal 195 ayat 1 HIR. Ada dua macam eksekusi menurut sifatnya. Yang pertama yaitu eksekusi real, meliputi penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, dan melakukan atau penghentian suatu perbuatan. Sedangkan yang kedua eksekusi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang. Terkait eksekusi ada berbagai macam jenis dan tata caranya antara lain yang pertama eksekusi real terhadap putusan yang telah BHT, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Yang kedua, eksekusi real terhadap putusan serta-merta. Yang ketiga, eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap putusan yang BHT, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Yang keempat, eksekusi gross akta pengakuan hutan. Yang kelima, eksekusi hak tanggungan. Yang keenam, eksekusi jaminan fidusia. Dan yang terakhir, eksekusi putusan lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.